Hei, dasar anak kecil bodoh, beraninya manusia biasa menyinggung para tetua iblisku seperti ini. Kamu sudah mencari kematian. Melihat Raja Harimau bersemangat untuk pamer, Ning Jie bahkan tidak repot-repot untuk melihatnya, tetapi berbalik untuk melihat Tao Ti di sisi lain. Suara itu tenang, tetapi sepertinya mengandung sedikit godaan. Bagaimana menurutmu, apakah kamu berani menerimanya? Melihat bahwa Ning Jie berani mengulangi kata-kata ini kepada tetua iblis, semua iblis yang hadir merasa bahwa dia pasti gila. Aku khawatir dalam beberapa napas, dia akan mati tanpa meninggalkan jejak apapun. Begitu saja, ketika semua monster menunggu untuk melihat bagaimana Ning Jie akan mati. Tao Ti berbicara. Tuan, saya tidak berani. Retak. Seolah-olah ada sesuatu yang hancur dan ekspresi semua monster yang hadir membeku. Mereka hanya merasa bahwa pikiran mereka seolah-olah mandek dan mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir. Semua monster tampak terjebak dalam sesi curah pendapat pada saat yang sama. Tetapi jawaban yang mereka dapatkan semuanya adalah tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya tanpa terkecuali. Apa yang salah dengan dunia ini? Apakah aku sudah mati? Ya Tuhan. Apakah telingaku copot? Bantu aku menemukannya. Aku tidak mengerti apa yang mereka katakan. Bukan, ini ilusi. Ini pasti ilusi. Orang di seberang sana. Berikan aku pisau. Bab 459 kesempatan untuk bertahan hidup. Saat ini monster-monster itu bahkan lupa tentang perang. Mereka berbicara satu sama lain dan tidak ada yang memfokuskan mata mereka. Selain mereka, wajah Tao Ti juga berubah menjadi merah dan putih. Dan matanya menatap Raja Harimau dengan niat membunuh yang semakin besar. Harimau bodoh sialan ini benar-benar berani menabur perselisihan antara aku dan tuanku. Beraninya kau menggali inti iblis, Nyonya. Apa kau tidak tahu kemampuanmu sendiri? Jika kau ingin mati dengan cara yang mewah, jangan bawa-bawa aku. Bagaimana menurutmu aku bisa sampai ke keadaan dongeng seperti ini? Pemilik harta karun langit dan bumi berusia 100.000 tahun telah memberiku setumpuk harta karun itu. Dan aku sangat kekurangan inti monster. Ini benar-benar sebuah kemunduran dan semakin kau memikirkannya, kau semakin marah. Aku akan mencabik-cabikmu hidup-hidup nanti. Orang yang paling terkejut adalah Raja Harimau, senyum mengerikan di wajahnya bahkan belum menghilang. Tangan yang memegang pisau terus bergetar, dan emosi yang tak terhitung jumlahnya bercampur di matanya. Ini tidak mungkin. Pada saat ini, Raja Harimau memiliki segala macam emosi di hatinya. Ayah yang begitu besar baru saja bergabung dengan kubu lain. Ia benar-benar tidak bisa memahami suasana hati apa yang harus ia gunakan untuk menghadapi situasi di depannya. Tetapi ada satu hal yang sangat jelas baginya. Jika tidak dijalankan, itu akan mati dan itu akan menjadi kematian yang menyedihkan. Begitu pikiran ini muncul, itu langsung menekan semua emosi lainnya. Saat dia mengambil keputusan, Raja Harimau segera mengungkapkan wujud aslinya berubah menjadi harimau bertotol besar. Dia meraung dan mencoba berbalik dan melarikan diri. Namun hampir saat dia melakukan gerakan aneh apapun, mata Tao Ti tiba-tiba menjadi garang dan dia langsung berubah. Wujud asli Tao Ti tiba-tiba muncul dengan momentum yang luar biasa. Sebelum harimau besar itu bisa mengambil langkah, ia ditampar dari langit oleh cakar ganas Tao Ti. Raja Harimau jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang yang dalam di tanah, dan mengubah semua pemberontak iblis menjadi tumpukan pati daging. Saat ini, semua monster akhirnya melihat wujud asli Tao Ti. Inilah makhluk purba legendaris Tao Ti. Salah satu iblis yang mengenali target mengeluarkan raungan keras dan seketika semua iblis yang hadir berlutut dan menundukkan kepala. Tidak berani menatapnya secara langsung. Bahkan Kong Huanyi yang berdiri di dekatnya menunjukkan ekspresi terkejut saat ini. Dia tidak percaya bahwa Ning Jie benar-benar bisa membuat binatang purba yang begitu kuat tunduk padanya. Tubuh Tao Ti yang besar jatuh. Mencengkeram Raja Harimau dengan satu cakar dan mengangkatnya lalu bertanya kepada Ning Jie. Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan sampah tak berguna ini? Tao Ti tidak menarik kekuatannya, dan sebagian cakar tajamnya sudah menembus bulu Raja Harimau hingga menyebabkan darah mengalir. Mendengar perkataan Tao Ti, Raja Harimau yang kesakitan itu dengan cepat memohon ampun. Tunggu. Tunggu adik kecil ini. Tidak bukan tuan muda ini. Dengarkan aku, masalah ini semua diinstruksikan oleh klan penyihir. Lihat. Aku memiliki semua energi penyihir ini di dalam diriku. Aku tidak punya pilihan, aku dipaksa oleh suku penyihir. Aku sebenarnya tidak ingin memberontak. Bagaimana dengan ini? Aku tahu banyak informasi tentang klan Wu, informasi penting. Dan saya dapat memberitahu Anda rencana. Apakah Anda pikir ini dapat menyelamatkan hidup saya? Saya juga dapat mengakui Anda sebagai tuan saya. Saya akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Apakah menurut Anda ini tidak apa-apa? Raja Harimau sekarang telah mendapatkan kembali wujud manusianya dan wajah harimaunya dan kepala harimaunya yang ganas penuh dengan sanjungan dan menjilat. Setelah mendengar ini, si Bu Siang yang berdiri di samping tiba-tiba menjadi marah lagi. Apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir? Apakah karena dia sehingga dia melakukan kejahatan? Mereka semua ingin mencuri hak kerja saya. Ketika Tao Ti mendengar ini, dia merasakan dorongan untuk menghancurkan harimau bodoh itu sampai mati, tetapi untungnya dia menahan diri. Sebaliknya, wajah Ning Jie masih acuh tak acuh saat ini. Dan sorot matanya ketika dia melihat Raja Harimau tidak pernah berubah dari awal hingga akhir. Tidak perlu itu, aku lebih tahu tentang Wu Clan daripada kamu. Untuk tetap hidup. Sejak saat kau menyakiti wanitaku, kau sudah menjadi mayat. Namun, Anda tidak sepenuhnya. Setelah mengatakan itu, Ning Jie memberi isyarat kepada Tao Ti untuk melepaskan Raja Harimau dan kemudian melanjutkan berbicara. Karena kamu menyakiti wanitaku, aku tentu saja akan membalas dendam padanya.
Kultivasiku berada di tahap awal alam transformasi spiritual. Selama kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Tetapi jika kamu kalah, aku akan menggunakan kulit harimaumu malam ini untuk memanjakanmu dalam malam penuh gairah. Setelah Ning Jie selesai berbicara, Raja Harimau menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya, dan dia merasa dalam hatinya bahwa Ning Jie benar-benar arogan. Aku sebenarnya telah mencapai tingkat kelima dari alam transformasi roh, belum lagi kekuatan tempur tambahan dari sihir. Bagaimana bisa kau, seseorang di tahap awal alam transformasi roh? Kalahkan aku. Kata-kata seorang pria terhormat tidak dapat dikejar oleh 4 ekor kuda. Raja Harimau berkata dengan semangat. Tetapi dia tidak menyadari bahwa semua monster yang hadir saat ini sedikit menggerakkan bibir mereka. Sungguh memalukan menjadi tidak berpendidikan. Setelah mengatakan itu, Ning Jie tidak membuang kata-kata lagi. Besi Dinghai Shenzhen muncul di tangannya pada saat yang sama dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengoperasikan seni guntur ilahi Tai dan ular petir ganas melilit tongkat itu. Dia menendang kakinya tiba-tiba dan melesat keluar seperti meteor dan tiba di depan Raja Harimau hanya dalam sesaat. Dinghai Shenzhen menghantam dengan kekuatan yang luar biasa. Raja Harimau sekarang dikelilingi oleh aura sihir dan mengangkat pedangnya untuk memblokirnya. Celang. Suara dentuman logam yang keras terdengar dan kemudian gelombang udara menyebar dengan pria dan iblis sebagai putih. Setelah gelombang udara menghilang, mereka melihat seorang pria dan iblis bertarung dengan sengit di lapangan. Kekuatan tempur Ning Jie sudah sangat kuat jadi tidak sulit baginya untuk bertarung melawan lawan dengan level yang lebih tinggi. Dengan bantuan teknik rahasia 3 titik bulan terang yang diajarkan oleh Qiyu Yuebai, dia tidak dirugikan saat melawan Raja Harimau yang energi sihirnya ditingkatkan. Pada saat ini pedang dan tongkat saling berbenturan dan kedua belah pihak menggunakan seluruh kekuatan mereka. Petir surgawi 10.000 kekuatan. Tiba-tiba Ning Jie memanfaatkan situasi dan melompat tinggi. Ledakan petir dahsyat keluar dari Dinghai Shenzhen dalam sekejap. Dan kemudian jatuh dengan keras. Bang! Petir menyambar ke segala arah. Raja Harimau mengangkat tangannya dengan susah. Keyakinan di matanya tidak ada lagi. Awalnya ketika baru saja bertarung dengan manusia ini, ia memiliki keunggulan. Tetapi dia tidak tahu metode rahasia macam apa yang sedang dilatih anak ini. Dia menjadi lebih kuat saat pertarungan berlangsung dengan setiap pukulan menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Sekarang ia sudah berjuang untuk melawan. Dan jika ini terus berlanjut, mungkin dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Namun, Ning Jie tidak tahu apa yang dipikirkannya. Pada saat ini, hanya ada niat membunuh murni di matanya. Hukuman Tuhan. Ning Jie mengeluarkan tongkatnya dan menusuk ke depan. Pada saat yang sama dia membuat gerakan dengan tangan kirinya dan petir ilahi setebal ember langsung menyambar. Tubuh Raja Harimau yang sudah dipenuhi luka tiba-tiba memancarkan aroma barbecue. Tanpa sempat bernapas, Ning Jie menghantam lagi dengan Dinghai Shenzhen di tangannya dan Raja Harimau hanya bisa mengangkat pedangnya untuk memblokirnya lagi. Namun kali ini pisau besar itu sepertinya akhirnya tidak mampu menahan beban. Klik. Retakan panjang dan tipis muncul. Dan retakan seperti sarang laba-laba mulai muncul di seluruh bilah, secara bertahap pecah menjadi beberapa bagian. Melihat ini, mata Raja Harimau membelalak karena marah. Dan dia meraung dengan enggan. Tidak. Bab 460 kemenangan. Raungan enggan Raja Harimau belum sepenuhnya menghilang ketika pedang panjang itu tidak tahan lagi dan akhirnya hancur berkeping-keping. Di bawah tatapan mata harimau yang dipenuhi keputusasaan dan penyesalan, besi Dinghai Shenzhen jatuh dengan berat di kepala harimau dengan kekuatan yang tak terhancurkan. Klik. Kepala harimau itu langsung hancur ke tanah seperti semangka yang menghantam batu. Pada saat ini, di bawah pengawasan ribuan monster dari kedua belah pihak, Raja Harimau yang tadinya begitu tak terkalahkan dan mengendalikan dunia belum lama ini, sekarang terbunuh tanpa tubuh yang utuh. Dampak adegan ini pada pemberontak iblis tidak kalah dengan serangan menyelinap oleh Raja Harimau yang melukai Kong Huanyi parah saat dia menerobos. Dalam sekejap diskusi di antara para pemberontak iblis melonjak seperti air pasang. Raja Harimau ini. Yang mulia Raja Harimau, apakah dia sudah mati? Bagaimana bisa kalah dari manusia di tahap awal alam transformasi spiritual? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir sekarang. Jika yang mulia Raja Harimau mati, tidak mungkin kita bisa selamat. Pada awalnya, dikatakan bahwa klan Wu puluhan kali lebih kuat daripada Kong Huanyan dan hanya dengan tunduk pada klan Wu kita bisa bertahan, tapi bagaimana sekarang? Aduh, ini semua kesalahan kita sendiri. Kita pantas mati karena melakukan tindakan pengkhianatan seperti itu. Segera. Para pemberontak iblis menjadi bingung di tengah diskusi. Meskipun mereka sudah tahu bahwa mereka akan kalah dalam pertempuran ketika mereka mendengar Tao Ti memanggil Tuan, tetapi ketika Raja Harimau benar-benar dibunuh oleh Ning Jie di depan mereka, hati mereka akhirnya mati. Pada saat ini, semua pemberontak iblis hampir menyerah dan menunggu untuk dimusnahkan. Ning Jie melihat pemandangan di depannya dan menoleh untuk melirik Kong Huanyi. Meskipun ada kekecewaan mendalam di mata orang lain, jejak keengganan itu masih tersisa. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Ning Jie maju selangkah dan menginjak tubuh Raja Harimau, berteriak keras sambil mengedarkan kekuatan spiritualnya. Semua pemberontak iblis dengarkan. Raja Iblis telah memerintahkan agar semua pemberontak segera meletakkan senjata mereka dan menyerah. Mereka yang tidak menurut akan dibunuh di tempat. Begitu kata-kata ini diucapkan, kata-kata itu langsung menyebar ke seluruh tempat dengan bantuan kekuatan spiritual.
Tidak hanya pemberontak iblis, tetapi bahkan iblis di kota Baidi pun tercengang. Saat berikutnya, seperti angin yang bertiup melalui ladang gandum, semua pemberontak iblis dengan cepat menjatuhkan senjata mereka dan berlutut menyerah. Terima kasih, Raja Iblis. Untuk pengampunanmu. Para pemberontak iblis berteriak hampir bersamaan. Segera setelah semua monster di kota Baidi juga bereaksi dan mulai bersorak seketika. Kita menang saudara-saudara, akhirnya kita menang. Ayah ibu, apakah kalian melihat itu? Kita menang. Kita menang. Brother, kamu bisa melihat ini dari dasar 9 mata airmu, kan? Semoga perjalananmu aman. Monster-monster itu awalnya bersorak, tetapi saat mereka tertawa, air mata mulai mengalir. Karena perang ini mereka kehilangan terlalu banyak dan mereka bahkan bertarung dengan tekad untuk mati. Sekarang mereka tiba-tiba menangis, emosi yang telah lama terpendam di hati mereka akhirnya meledak. Beberapa monster kehilangan orang tua mereka, beberapa kehilangan saudara laki-laki dan perempuan mereka, dan beberapa kehilangan semua anggota suku dan teman. Tetapi mereka tahu bahwa mereka semua beruntung tanpa terkecuali karena mereka memiliki begitu banyak saudara iblis dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meneteskan air mata saat ini. Melihat pemandangan di medan perang pada saat ini, Kong Huanyi terkejut pada awalnya, lalu matanya basah dengan air mata. Memberi Ning Jie tatapan terima kasih. Kong Huanyi kemudian berdiri dan perlahan berjalan di antara kedua pasukan. Saat ini, para anggota suku iblis ini membutuhkan semua suku iblis. Dengarkan, bawa kembali jenazah sesama anggota suku untuk pemakaman klan. Kita tidak bisa membiarkan tubuh prajurit kita terpapar di medan perang. Pemberontak monster, dengarkan, meskipun kamu sudah menyerah, dosa yang kamu lakukan masih tak termaafkan. Tetap di sini untuk membersihkan medan perang. Setelah kembali ke suku iblis, kalian semua akan memasuki tambang selama 500 tahun. Setelah 500 tahun, kalian akan menjaga perbatasan 100.000 gunung selama 1000 tahun. Setelah 1500 tahun ini, aku tidak akan lagi menyebutkan dosa-dosamu, dan keturunanmu tidak perlu hidup dengan darah dosa. Mereka yang memiliki keberatan dapat berbicara sekarang. Jika ada yang tidak puas, begitu ketahuan, semua 9 generasi klan akan dieksekusi. Setelah Kong Huanyi selesai berbicara, para pemberontak iblis tidak hanya tidak keberatan, tetapi juga dengan bersemangat mendukung proposal tersebut. Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika melihat ini. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita yang telah menjadi Raja Iblis begitu lama, dia benar-benar memiliki metodenya sendiri. Pada saat yang sama di base camp klan penyihir. Pada saat ini wajah Wu Jin tampak sangat jelek seolah-olah dia telah memakan semangkuk besar lalat. Di bawahnya, seorang kaki tangan yang bertemperamen tinggi sudah membanting meja. Tuan, tolong beri perintah kepada bawahan saya untuk membunuh anak laki-laki manusia bernama Ning Jie ini. Dia terus merusak rencana klan penyihir kita. Kita tidak boleh membiarkannya tinggal. Setelah mengatakan itu, confident itu hendak berjalan keluar, tetapi pada saat ini Wu Jin memarahinya dengan lembut. Berhenti. Orang kepercayaan itu berbalik dan menatap Wu Jin dengan bingung. Wu Jin menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Ning Jie sekarang ditemani oleh seorang pria kuat dari alam Dongming. Apa yang akan terjadi jika kamu pergi ke sana? Kamu membunuhnya di depan Tao Ti yang berada di alam Dongming dan merupakan binatang purba yang ganas. Bisa. Begitu kedua pertanyaan ini keluar, emosi dari orang kepercayaan yang mudah tersinggung itu tiba-tiba terhenti dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Selain itu, aku sama sekali tidak berniat membunuhnya. Wu Jin menambahkan. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu betul bahwa Ning Jie seperti kaisar manusia zaman dahulu. Adalah putra takdir yang dipilih oleh surga. Putra takdir dilindungi oleh surga dan mustahil baginya untuk mati secara alami. Bahkan jika dia memiliki cara untuk membunuhnya dengan paksa, dia akan menentang sebab dan akibat dan bertentangan dengan jalan surga dan pasti akan dihukum oleh surga. Namun, dengan kemampuannya saat ini, dia masih belum mampu menahan murka surga. Satu-satunya solusi sekarang adalah mempercepat proses pengumpulan fragmen asal keberuntungan. Untuk anak ini, Ning Jie, memenangkannya tidak diragukan lagi adalah pilihan yang lebih baik daripada melawan sebab dan akibat dan membunuhnya. Memikirkan hal ini, Wu Jin menantikan dengan bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, di medan perang iblis Ning Jiwo yang berdiri di atas mayat Raja Harimau mendadak merasakan firasat buruk dan segera mundur dari posisinya. Pada saat yang sama wajah Tao Ti berubah dan dia melesat di depan Ning Jie menatap sisa-sisa Raja Harimau. Begitu mereka berdua bergerak, langit yang tadinya cerah tiba-tiba mulai tertutup awan gelap dan langit langsung menjadi gelap. Kemudian, tubuh Raja Harimau yang mati perlahan-lahan mengapung dan tetap berada di udara. Melihat adegan ini, wajah Ning Jie dan yang lainnya langsung berubah. Aura dari alam Dongming meledak dari Tao Ti seketika. Dan dia siap menyerang kapan saja. Pada saat ini, Sein Yaoguang juga berjalan keluar dari belakang dan berdiri berdampingan dengan Ning Jie melihat sisa-sisa Raja Harimau dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Kong Huanyi yang sedang mengawasi para pemberontak iblis membersihkan medan perang juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Berbalik. Dia melihat mayat tanpa kepala Raja Harimau bergerak lagi. Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di matanya. Sebaliknya, Ning Jie mendapatkan kembali ketenangannya setelah waspada di awal. Bab 461 Rencana Ning Jie. Merasakan aroma familiar yang keluar dari mayat Raja Harimau, dia sepertinya memiliki beberapa tebakan di benaknya. Kamu bukan hantu Raja Harimau, kan? Siapa kamu? Sekarang setelah kamu di sini, berhentilah bersembunyi. Ning Jie maju selangkah dan berbicara kepada jenazah Raja Harimau.
Suara yang dikenal terdengar di momentum berikutnya. Ning Zhengzi. Kita bertemu lagi. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Ning Zhengzi tetap waspada seperti mendengar suara ini. Wajah Ning Jie berubah seketika. Dia sudah mengenali siapa pemilik suara ini. Wu Jin. Ning Jie mengucapkan dua kata itu dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar kata-kata ini, kecuali Tao Ti, dua wanita lainnya dan Si Bu Xiang semuanya mengubah ekspresi mereka. Mereka juga sangat familiar dengan nama ini. Saat ini Ning Jie sedang melihat sisa-sisa Raja Harimau dan kewaspadaan serta ketakutan di matanya menjadi semakin serius. Sebagai lawan yang pernah bermain melawan Wu Jin, dia tahu betapa menakutkannya Wu Jin itu. Lagi pula pengepungan Sekte Miaoyin sebelumnya pembunuhan Lin Bei, yang juga merupakan putra takdir melalui tangannya dan kekacauan di dinasti Xia besar itu semua disebabkan oleh Wu Jin seorang diri. Jadi dia harus berhati-hati. Wu Jinit, sepertinya kamu kalah lagi kali ini. Raja Harimau sudah mati dan suku iblis tetaplah suku iblis yang sama. Aku khawatir angan-anganmu gagal lagi, kan? Ning Jie mencibir dan berbicara dengan cara yang sengaja provokatif, ingin memprovokasi Wu Jin dan melihat apakah pihak lain dapat mengatakan. Namun Wu Jin jelas bukan karakter sederhana dengan pikiran sederhana dan mudah terbawa suasana. Ini tidak signifikan, ini hanyalah sedikit penundaan dalam rencana ini tidak berdampak pada situasi keseluruhan. Wu Jin terkekeh dan berkata seolah-olah dia tidak peduli, lalu mengganti topik pembicaraan. Namun, dibandingkan dengan apa yang disebut rencana itu, aku sekarang lebih tertarik padamu. Aku bisa melihat bahwa kamu adalah pria yang sangat beruntung dan ambisius. Selama kamu bersedia tunduk padaku, aku bisa memberitahumu kabar tentang tuanmu tercinta Qiu Yuebai. Mendengar ini, Ning Jie mengerutkan kening, sebuah cahaya, dan dia menjawab dengan nada tegas. Bermimpi saja kamu ingin aku menjadi boneka klan penyihirmu, tunggu sampai kamu bangun. Dibandingkan dengan Wu Jin, Ning Jie yang memiliki sistem, sebenarnya lebih jelas tentang apa misinya. Terlebih lagi, jika dia setuju dengan Wu Jin, bahkan jika dia menyelamatkan Qiu Yuebai di masa depan, begitu Qiu Yuebai tahu tentang ini. Menurut karakter Qiu Yuebai yang membenci kejahatan, dia tidak akan mengakuinya sebagai muridnya. Ning Jie pasti tidak akan menyetujui ini. Bagaimanapun, Qiu Yuebai selalu menjadi wanita yang paling dicintai Ning Jie. Dia telah berusaha keras untuk menaklukkan Qiu Yuebai dalam kehidupan ini. Bagaimana mungkin dia gagal karena kejadian ini? Tidak hanya itu. Sebagai pria dari bintang biru dengan latar belakang keluarga yang baik, bagaimana mungkin dia bekerja sama dengan iblis yang akan menimbulkan kerusuhan di dunia dan membantai orang demi keinginannya sendiri? Wu Jin jelas tidak mengharapkan jawaban Ning Jie. Dalam ekspektasi awalnya, bahkan jika Ning Jie akan menolak, setidaknya dia akan mempertimbangkannya. Terlepas dari berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan, setidaknya harus ada proses. Bagaimanapun juga, menurut kecerdasannya, perasaan Ning Jie terhadap Qiu Yuebai diketahui semua orang. Tapi ada apa dengan anak ini? Hanya melotot padaku dan mengerutkan kening, kau menolakku. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas, nak? Ini berita tentang tuanmu tersayang. Ini terkait dengan apakah kamu dan muridmu dapat bertemu lagi di masa depan. Kamu menolakku bahkan tanpa memikirkannya. Sejujurnya, apakah kamu benar-benar peduli dengan tuanmu? Kenapa aku tidak merasakannya sama sekali? Pikiran Wu Jin agak bingung saat ini. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Ning Jie tidak mendengar dengan jelas dari siapa pesan itu berasal, dan apakah dia harus menekankannya lagi. Namun setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk seseorang tidak boleh terburu-buru melakukan sesuatu. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas untuk Qiu Yuebai di dalam hatinya. Qiu Yuebai. Qiu Yuebai adalah murid baik yang Anda ajarkan. Saya benar-benar ingin membiarkan Anda keluar untuk melihatnya. Anda memperlakukan orang lain seperti hidup Anda, tapi mereka memperlakukanmu seperti, inilah manusia, inilah sifat manusia. Memikirkan ini, Wu Jin berbicara lagi. Ning Jie, percayalah padaku, kamu pasti akan menyesali pilihanmu hari ini. Begitu Wu Jin selesai berbicara, gas hitam pada mayat Raja Harimau langsung menghilang dan jatuh dengan berat ke tanah. Setelah melihat ini, Ning Jie segera mengangkat besi Dinghai Shenzhen dan memberikan hukuman surgawi lainnya. Menghancurkan tubuh tanpa kepala Raja Harimau menjadi bubuk. Setelah memastikan bahwa Wu Jin telah benar-benar pergi, Ning Jie mengepalkan tinjunya. Akan mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak ragu sama sekali. Lagi pula dia adalah tuannya. Bahkan jika bukan karena sistem, dia mungkin benar-benar menyetujui permintaan Wu Jin. Tapi dia tahu betul bahwa dia tidak bisa kalau tidak, jika dia membuat satu kesalahan demi kesalahan, dia akan berakhir dalam situasi yang tidak dapat dipulihkan. Namun kata-kata Wu Jin memang membuatnya merasa lega. Bagaimanapun juga, ketika dia datang ke pegunungan Siwan, dia pertama kali pergi ke reruntuhan untuk mendapatkan kesempatan dan menaklukkan Tao Ti omong-omong. Setelah itu, dia bergegas ke Kong Huanyi dan membantunya membalikkan keadaan. Bahkan jika dia telah berada di bawah pengawasan Wu Jin selama ini, dia seharusnya berpikir bahwa aku di sini untuk merusak rencananya lagi. Namun dia mampu menggunakan informasi tentang tuannya untuk mengancamnya. Jadi menilai dari apa yang dia katakan, hilangnya Qiu Yuebai pasti ada hubungannya dengan dia. Atau mungkin dia adalah orang yang merencanakannya. Lagi pula Qiu Yuebai adalah orang terkuat di benua ini dan tidak ada yang tahu seberapa mengerikan kekuatannya saat ini. Dia adalah satu-satunya di benua ini yang dapat mengancam Wu Jin dengan kekuatannya sendiri.
Oleh karena itu, jika dia ingin menjalankan rencananya secara normal, dia harus melenyapkan ancaman Qi Yuebai. Dengan kekuatannya saat ini, seharusnya tidak mungkin baginya untuk membunuh Qi Yuebai. Itu berarti dia pasti telah menggunakan beberapa cara untuk menjebak Qi Yuebai untuk sementara. Itulah mengapa dia bisa menggunakan informasi Qi Yuebai untuk mengancamku. Dengan kata lain, Qi Yuebai masih hidup dan tidak dalam bahaya apapun. Dan informasi ini sudah cukup untuk Ning Jie. Bab 462 Selamat tinggal Heksi. Di malam hari, lampu-lampu di kota Baidi menyala menciptakan suasana meriah. Semua orang memiliki perasaan yang sangat rumit tentang kemenangan yang diperoleh dengan susah payah ini. Beberapa monster merasa senang karena mereka selamat dari perang. Sebagai anggota terakhir dari suku mereka, mereka dapat membiarkan ras mereka untuk terus berlanjut. Namun dalam tegukan perayaan yang besar ini, aku tidak tahu berapa banyak air mata yang kuminum yang mengalir tanpa sadar. Beberapa monster mengangkat gelas mereka untuk mengundang kerabat dan teman-teman mereka untuk minum bersama, tetapi ketika mereka melihat sekeliling mereka malah kebingungan di dalam hati. Beberapa sudah bersiap untuk mati. Tetapi sekarang mereka malah merasa kehilangan. Melihat begitu banyak kursi kosong di bawah pengaruh alkohol. Suara dan wajah rekan-rekan seperjuangan itu seolah masih ada, tetapi mereka berada di luar jangkauan. Perayaan masih berlangsung, aku tidak tahu dari mana suara perayaan itu berasal. Atau mungkin semua monster tidak ingin merusak kesenangan semua orang. Saat ini, itu adalah adegan yang menggembirakan dan menyedihkan, dan para monster menangis sambil tertawa. Tiba-tiba, sebuah suara kasar terdengar di tempat kejadian, seolah-olah itu dimaksudkan untuk mengganggu pikiran para monster. Saudara-saudara, kita semua tahu siapa yang memenangkan perang ini. Apakah kita hanya minum untuk diri kita sendiri dan tidak memberi? Para monster mendongak dan melihat Minotaur berdiri dan mengangkat gelas anggur seukuran ember di tangannya. Sebelum mereka bisa menjawab, Jenderal Iblis berkepala monyet itu mulai mengutuk sambil tertawa. Kamu sapi tua, kamu adalah sapi yang minum, tapi kami bukan. Juga, jika Anda minum dari cangkir ini, saya sarankan Anda membawa saja toples anggur sebagai gantinya. Toples anggur ini bahkan tidak akan... Ketika Iblis berkepala monyet mengatakan ini, semua iblis segera terhibur. Jenderal Iblis berkepala banteng tidak marah, tapi hanya menjawab dengan suara teredam. Apa yang kau tahu, dasar monyet? Aku akan memanggangmu. Ini pasti hanya formalitas. Mendengar ini semua monster itu tertawa terbahak-bahak. Kemudian, tanpa ragu sedikit pun, mereka berdiri bersama membungkuk kepada Ning Jie yang sedang duduk bersama Kong Huanyi dan berbicara serempak. 100.000 monster gunung ingin berterima kasih kepada Tuan Ning karena telah menyelamatkan kami hari ini. Aku tidak akan, tanpa basa-basi lagi. Sapi tua akan melakukannya duluan. Aku juga. Melihat sentimen heroik para monster satu demi satu, hati romantis Ning Jie mulai berdebar kencang karena suatu alasan. Aku berdiri dari tempat dudukku tanpa sadar dan mengangkat gelas di tanganku. Karena semua orang begitu antusias, tentu saja aku tidak bisa merusak kesenangan semua orang. Aku dengan berani akan menerima hadiah ini dan bersulang untuk semua orang lagi. Setelah mengatakan itu, Ning Jie juga mengangkat gelas anggur di tangannya dan meminum semuanya. Tuan Besar Ning memang pahlawan di antara manusia, saya mengagumi kemurahan hatinya. Sekelompok pria kasar itu saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Mereka semua adalah orang-orang yang murah hati dan secara alami mengerti bahwa ini bukan waktunya untuk bersedih. Jadi semua orang akhirnya melepaskan dan benar-benar merayakannya. Kong Huanyi secara alami memperhatikan perubahan-perubahan jelas ini melihat Ning Jie yang perlahan duduk seuntai rasa syukur muncul lagi di matanya. Saat malam semakin larut. Perjamuan perlahan berakhir. Ning Jie dan Kong Huanyi sudah kembali ke kamar tidur Kong Huanyi bersama-sama. Saat ini Kong Huanyi perlahan duduk kembali di sofa giok dengan bantuan Ning Jie. Kamu terluka parah dan perlu disembuhkan secepat mungkin. Aku perlu melihat lebih dekat lukamu, oke? Ning Jie menatap Kong Huanyi dan bertanya dengan serius. Mendengar ini wajah cantik Kong Huanyi tanpa sadar memerah dan dia jelas sedikit malu. Namun, dia juga tahu bahwa situasinya mendesak, jadi dia tidak menolak dan sedikit mengangguk. Setelah mendapat persetujuan, Ning Jie dengan hati-hati menanggalkan pakaian Kong Huanyi. Luka di beberapa tempat sudah mulai berkeropeng, menempelkan pakaian ke luka. Agar tidak melukai Kong Huanyi, Ning Jie menggunakan sedikit kekuatan spiritual untuk memanaskan dan melembutkan gumpalan darah sebelum perlahan-lahan menariknya keluar. Oleh karena itu seluruh proses berlangsung hampir 10 menit. Ketika pakaiannya akhirnya dilepas, wajah Kong Huanyi menjadi sangat panas dan dia tampak seperti buah apel yang matang. Namun pada saat ini, Ning Jie sama sekali tidak merasakan perasaan birahi ketika melihat Kong Huanyi telanjang. Ini karena tubuh Kong Huanyi ditutupi dengan luka mengerikan dengan berbagai kedalaman, beberapa di antaranya sangat dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Tanpa penundaan apapun, Ning Jie dengan cepat mengeluarkan semua pil penyembuh. Segala macam hal seperti hemostasis dan koagulasi, regenerasi darah dan daging, penghilangan bekas luka dan tanda. Pengisian darah dan pengisian kekurangan dan bahkan sirkulasi darah dan pembersihan statis darah serta perbaikan dan perawatan kulit telah diungkapkan. Langkah selanjutnya adalah menggunakan kekuatan spiritual untuk membantu Kong Huanyi mencerna obat sambil menjelajahi luka di tubuh Kong Huanyi. Segera, di bawah pengaruh eliksir kelas unggul ini, luka di tubuh Kong Huanyi sembuh hampir secara kasat mata. Hingga akhirnya pulih sepenuhnya ke kondisi semula bahkan tanpa bekas luka sedikit pun. Tapi Ning Jie merasa ini belum cukup. Jadi dia mengeluarkan harta langka dari kuali kaisar manusia yang memiliki khasiat penyembuhan dan berusia puluhan ribu tahun.
Setelah membantu Kong Huanyi memperbaikinya, saya akhirnya merasa lega untuk sementara. Namun tidak ada tanda-tanda relaksasi di alisnya yang berkerut rapat. Karena meskipun eliksir dan harta karun langka dari surga dan bumi ini memiliki kekuatan yang sangat besar, pada akhirnya hanya digunakan untuk mengobati luka fisik. Dan dia menemukan ini setelah memeriksa luka Kong Huanyi. Saat ini, lebih dari setengah meridian Kong Huanyi patah dan tingkat kultivasinya menurun drastis. Hal terburuknya adalah lebih dari setengah asalnya telah terbakar. Situasinya sama sekali tidak optimis. Melihat alis Ning Jie yang berkerut erat, Kong Huanyi menyadari apa yang dikhawatirkan Ning Jie, jadi dia berbicara. Faktanya, ada cara untuk mengisi kembali esensi dengan cepat. Mendengar ini, mata Ning Jie tiba-tiba berbinar dan dia bertanya dengan cepat. Apa itu? Kong Huanyi memikirkannya dan mengatakan yang sebenarnya. Setelah garis keturunan penguasa iblis kita berkultivasi ke alam transformasi spiritual, kita biasanya memurnikan inkarnasi eksternal. Semua inkarnasi eksternal terbuat dari esensi Raja Iblis. Setelah reintegrasi, mereka juga akan sangat meningkatkan esensi Raja Iblis. Jadi saya hanya perlu mengintegrasikan kembali inkarnasi eksternal saya dan esensi saya dapat dengan cepat dipulihkan. Atau bahkan lebih jauh namun. Mendengar ini, Ning Jie tidak sabar untuk menyela dirinya. Apa yang kamu tunggu cepat dan gabungkan? Mendengar ini Kong Huanyi menghela nafas ringan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya dia mengangkat tangannya ke arah layar di samping. Keluar. Segera setelah dia selesai berbicara. Seorang wanita dengan kain kasar ringan dengan postur tubuh yang memukau seperti orang yang keluar dari lukisan keluar dari balik layar. Ning Jie melihat Kong Huanyi memanggil dengan lembut ke layar dan tanpa sadar melihat ke belakang. Namun, ketika dia melihat wajah sosok yang berjalan keluar dari belakang layar, ekspresinya langsung membeku. Hanya dengan sekali pandang, Ning Jie mengenali bahwa wanita cantik yang keluar adalah Hesi. Bab 463 Kong Huanyi yang cemburu. Saat dia melihat Hesi, pikiran Ning Jie seolah dimasuki kode dan dia mengingat apa yang terjadi di Sekte Miaoyin. Pada saat itu, Hesi adalah agen rahasia yang dikirim oleh Kong Huanyi ke Sekte Miaoyin dan berkenalan dengan Ning Jie. Namun setelah serangkaian hubungan yang tidak disengaja, Hesi menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Jadi dia kembali ke klan iblis. Namun dari sudut pandang Ning Jie, keduanya telah mengalami banyak hal bersama dan bahkan telah menembus batasan antara pria dan wanita untuk mengembangkan tingkat hubungan itu. Sebagai pria bertanggung jawab, Ning Jie telah lama menganggap Hesi. Namun sejak saat itu, Hesi seolah-olah menghilang dari muka bumi dan tidak peduli seberapa keras dia mencarinya, tidak ada jejaknya. Memikirkan hal ini, Ning Jie hampir tidak dapat menahan keterkejutan di hatinya dan bertanya, bagaimana bisa itu kamu Hexi? Tahukah kamu sudah berapa lama aku mencarimu? Aku tidak menyangka kamu akan datang ke suku iblis. Bagaimana bisa? Setelah mengatakan ini, Ning Jie sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Sebuah inkarnasi di luar tubuh, inkarnasi asal-usul, mungkinkah itu? Ning Jie berbalik dan hendak bertanya pada Kong Huanyi. Namun saat berikutnya, Hesi berjalan lurus menghampiri, berdiri di samping Dipan Jade, dan membungkuk perlahan. Temui sang master. Setelah mengatakan itu, Hesi perlahan menegakkan tubuh. Selama seluruh proses, dia bahkan tidak melihat Ning Jie dari awal hingga akhir. Namun terlepas dari ini, Ning Jie sudah bisa merasakan detak jantung Hesi yang jelas semakin cepat saat terus naik dan turun. Dia yakin bahwa Hexi pasti mengingatnya pasti. Melihat reaksi Ning Jie, Kong Huanyi tersenyum sedikit dan berbicara dengan lembut kepadanya. Jangan kaget, kamu membacanya dengan benar, Hexis adalah inkarnasiku. Awalnya, akulah yang memerintahkannya untuk mengintai di Sekte Miaoyin sebagai eyeliner atau agen yang menyamar. Awalnya aku hanya ingin dia memberiku informasi agar aku bisa menipu Qiu Yuebai ketika aku memiliki kesempatan di masa depan. Ngomong-ngomong, aku akan menggunakan sumber daya kultivasi Sekte Miaoyinmu untuk membantunya meningkat. Setelah dia kembali, fusi itu akan sangat meningkatkan kultivasiku dan membantuku mengejar Qiu Yuebai. Aku tidak ingin dia melakukan sesuatu yang tidak perlu. Tapi aku tidak menyangka bahwa terlepas dari semua perhitunganku, aku tidak memperhitungkan perasaannya. Itulah mengapa kamu bisa memanfaatkan celah dan mendapatkan harga yang sangat murah. Kong Huanyi memutar matanya saat dia berbicara. Ning Jie merasa sangat malu setelah mendengarkan ini. Ternyata Kong Huanyi tahu tentang semua hal yang terjadi saat itu. Aku hanya tidak tahu apakah Kong Huanyi bisa berempati dengan apa yang dia dan Hexi lakukan. Melihat senyum Ning Jie berangsur-angsur berubah dari malu menjadi cabul, Kong Huanyi sepertinya sudah menebak sesuatu. Dia menatap Ning Jie dengan tatapan tidak menyenangkan dan menyela dia. Apa yang sedang kamu pikirkan? Saya adalah inkarnasi di luar tubuh saya, sebuah eksistensi independen. Wajah Ning Jie memerah setelah disela oleh Kong Huanyi. Meskipun pikirannya sudah ditebak, Ning Jie masih memiliki ekspresi penyangkalan di wajahnya. Kong Huanyi meludahinya dengan kesal saat melihat ini, lalu menatapnya sambil tersenyum dan berkata, sekarang kita sudah selesai, mari kita mulai bisnisnya. Sekarang kamu tahu apa yang terjadi antara Hexi dan aku. Sebagai inkarnasi eksternal saya. Jika aku membiarkan Hexi bergabung kembali ke tubuhku sekarang maka bagian dari kepribadiannya yang menjadi miliknya akan menghilang. Itu untuk mengatakan dengan kata lain pengalaman dan ingatannya akan terintegrasi ke dalam pikiranku. Tetapi bagian dari kepribadiannya yang lahir secara mandiri tidak akan ada lagi. Saat itu tidak akan ada lagi orang seperti Hexi di dunia ini. Bahkan jika aku pulih dan menciptakan inkarnasi baru.
itu hanya akan menjadi kepribadian yang benar-benar baru. Bahkan jika semua pengalaman dan ingatan Heksi dimasukkan ke dalam inkarnasi eksternal itu akan sia-sia. Kepribadian baru hanya akan membaca ingatan ini sebagai pengamat. Tapi mungkin saja aku memiliki perasaan khusus untukmu, tapi aku ditakdirkan untuk tidak lagi menjadi Heksi. Hasilnya ditakdirkan untuk menjadi seperti ini, jadi menurutku keputusan apakah akan membiarkanku bergabung dengan Heksi harus dibuat olehmu. Ini hanya adil untuk kalian berdua. Kong Huanyi menjelaskannya dengan sangat jelas dan Ning Jie sudah mengantisipasi apa yang dia katakan. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang metode rahasia khusus untuk menciptakan inkarnasi. Namun, mendengar kata-kata ini pada saat ini, Ning Jie hanya merasa tertekan tanpa alasan di dalam hatinya. Biarkan dia membuat pilihannya, dan dia tahu dia harus membuat pilihan. Tetapi lebih mudah diucapkan daripada di satu sisi adalah Kong Huanyi yang asalnya rusak parah dan yang hidupnya mungkin dalam bahaya kapan saja. Di sisi lain adalah Heksi, yang akan benar-benar menghilang begitu bergabung kembali ke tubuh utama. Kedua belah pihak adalah wanitanya begitu dia membuat pilihan itu berarti dia akan kehilangan salah satu dari mereka selamanya. Ning Jie membeku sesaat dia tidak bisa membuat pilihan ini. Meskipun dia tahu bahwa Heksi awalnya adalah inkarnasi yang diringkas oleh Kong Huanyi, dia memiliki hak untuk bergabung langsung dengannya. Dia bahkan bisa tidak memberitahu Ning Jie dan langsung bergabung dengan Heksi dan Ning Jie tidak akan tahu apa-apa. Namun, dia tetap memberitahu Ning Jie karena ini adalah satu-satunya cara yang adil untuk Ning Jie. Kong Huanyi hanya menatap Ning Jie seperti ini, dan mata Heksi juga diam-diam tertuju pada Ning Jie. Melihat ekspresi malu Ning Jie, Kong Huanyi merasakan emosi aneh di hatinya karena suatu alasan. Mulut kecilnya mengerucut tanpa sadar seolah-olah dia akan menangis sedetik berikutnya. Tapi dia masih menahan diri dan berkata kepada Ning Jie, "Cukup itu saja. Anda boleh keluar sekarang, Anda tidak perlu membuat keputusan apapun, saya akan menggabungkan avatar saya sendiri hari ini." Setelah mengatakan itu, Kong Huanyi menendang Ning Jie dari tempat tidur dan menarik Heksi. Ning Jie merasa cemas ketika melihat ini. "Yi, bisakah Anda memberi saya sedikit lebih banyak waktu?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh suara tegas Kong Huanyi. "Sudah kubilang jangan khawatir tentang itu. Pergi dari sini, aku perlu menyembuhkan." Bab 464 minum sendirian di bawah bulan. Kong Huanyi mengeluarkan perintah untuk mengusir Ning Jisoo, dia harus meninggalkan istana sementara waktu. Saat itu larut malam dan semuanya sunyi. Karena perang skala besar pada siang hari, gunung dan hutan di sekitarnya telah menjadi medan perang yang gundul. Oleh karena itu, bahkan suara serangga pun tidak terdengar sekarang. Ning Jie datang ke atap dan duduk di atas bubungan, pikirannya sedang kacau. Begitu bingung hingga dia bahkan tidak ingin berpikir. Dalam sekejap mata, sebotol minuman keras muncul di sampingnya, dia perlahan menuangkan segelas penuh untuk dirinya sendiri dan mengangkatnya ke arah kesepian. Bulan dingin dan cerah di langit, kemudian dia mengangkat tangannya, memiringkan kepalanya ke belakang, dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Kemudian dia mengisi gelasnya sendiri lagi dan meminum 3 gelas minuman keras berturut-turut. Perasaan panas akhirnya sedikit menenangkan hatinya. Memikirkan pertanyaan itu lagi, bagaimana aku harus memilih? Apakah aku harus kehilangan seseorang? Saat dia memikirkan ini, Ning Jie menatap bulan. Ada secercah harapan di matanya yang bingung. Dan bahkan sedih, apakah benar-benar tidak ada jalan ketiga? Apakah hanya itu yang bisa kita lakukan untuk mengorbankan satu orang untuk menyelamatkan yang lain? Kenapa? Ning Jie mengatakan ini dengan ekspresi agak kesepian di matanya. Dia mengulurkan tangan dan meraih kendi anggur dan terus menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Satu cangkir demi cangkir. Ning Jie tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghilangkan alkohol, jadi setelah minum yang begitu intens, dia akhirnya merasa sedikit lega. Ning Jie mengangkat kepalanya dan minum cangkir lain. Dia melihat sekilas bulan dengan bayangan ganda dalam penglihatan perifernya dan senyum lega muncul di wajahnya. "Kamu akhirnya tidak sendirian lagi." Ning Jie tersenyum dan perlahan berbaring di sepanjang atap. Tidak menyadari bahwa pada saat itu sesosok tubuh diam-diam muncul di atap. Rambut merah muda dan putihnya terangkat lembut oleh angin malam, dan rok panjangnya yang awalnya biasa berkibar tertiup angin. Itu adalah Saint Lady Yao Guang. Dia baru saja akan tidur, tetapi tiba-tiba dia merasakan aroma yang familiar di atap. Kemudian dia diam-diam keluar untuk memeriksa, dan melihat Ning Jie minum untuk menenggelamkan. Setelah berpikir beberapa saat, Saint Yao Guang memutuskan untuk menggunakan keterampilan membaca pikirannya untuk melihat apa yang dikhawatirkan Ning Jie sebelum memutuskan apakah akan naik dan mengganggunya. Jadi dia menatap Ning Jie dengan saksama. Dan kemudian sebuah suara terputus-putus muncul di benaknya. "Maafkan aku Heksi, aku pasti akan menemukanmu, Heksi. Aku mengirimnya ke Sekte Miao Yin sebagai mata-mata. Jadi menurutku yang paling adil adalah kamu memutuskan masalah ini. Cukup, kamu tidak perlu memutuskan apapun lagi. Keluar dari sini, aku sudah memperbaiki avatarku." Setelah mendengar ini, Saint Yao Guang tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Lagi pula, tuanku adalah pemain lama di bidang cinta di antara wanita-wanita top, jadi mengapa pikirannya masih begitu belum dewasa? Sepertinya aku perlu pergi dan mengobrol dengannya. Memikirkan hal ini, Saint Yao Guang mengangkat kakinya dan berjalan ringan ke sisi Ning Jie, memanggilnya dengan lembut. "Pemilik." Mendengar ini, Ning Jie mengangguk dengan tatapan linglung di matanya. Saint Yao Guang tidak menyembunyikan auranya ketika dia mendekat, jadi dia secara alami bisa merasakannya. Jika orang lain mendekat, dia akan dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghilangkan alkohol dalam sekejap dan langsung sadar. Saint Yao Guang melihat penampilan Ning Jie yang lesu dan merasa tidak berdaya. "Master." Baru saja Yao Guang melihatmu minum sendirian menghadap bulan mencoba menenggelamkan kesedihanmu, so dia pikir kamu telah menemukan beberapa masalah. Jadi, aku menggunakan teknik membaca pikiran pada master tanpa izin.
Maafkan aku. Saya hanya ingin melihat apakah saya bisa membantu, bukan untuk menyelidiki pikiran tuannya. Sein Yaoguang berinisiatif untuk mengakui bahwa dia menggunakan telepati pada Ning Jie. Karena hanya dengan cara ini akan nyaman baginya untuk menyerang berikutnya. Tidak masalah. Tapi setelah dipikir-pikir, ini sepertinya menjadi kesempatan bagiku untuk mengalahkan sang guru. Jadi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, artinya berubah sepenuh. Setelah melihat ini, guru, ini memang keputusan yang sulit. Ini bukan salahmu, tidak ada yang salah dengan reaksimu. Jangan terlalu dipikirkan. Dalam hidup, banyak pilihan di luar kendali Anda. Saya yakin ini bukan pertama kalinya Anda mengalami ini. Master, berpisah dengan hidup dan mati juga merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Apakah Anda harus jatuh ke dalam kebingungan setiap kali Anda mengucapkan selamat tinggal kepada kerabat atau teman? Anda harus berpikiran terbuka. Faktanya, bukan Anda yang membuat pilihan dalam masalah ini. Anda adalah orang yang dipilih. Anda dipilih untuk menanggung konsekuensi dari pilihan ini. Seseorang harus berkorban. Heksi melakukan dan begitu juga kamu. Sein Yaoguang berusaha sebaik mungkin untuk membuat kata-katanya terdengar lembut. Di bawah sinar bulan kecantikannya yang bukan berasal dari dimensi ini tampak disublimasikan lagi. Tapi tidak peduli berapa banyak orang atau siapapun yang meninggalkanmu, aku akan tetap bersamamu dan tuanku. Jika sang guru membutuhkanku, bahkan jika seperti Heksi, aku bersedia. Tujuan sebenarnya terungkap. Sein Yaoguang telah meletakkan dasar begitu lama dan akhirnya saatnya tiba untuk melihat belati itu. Pada saat ini Sein Yaoguang berusaha keras untuk menekan kegembiraan dan antisipasi di dalam hatinya. Meskipun dia mempertahankan penampilan lembut di permukaan, kepanasaran di hatinya membuat pipinya memerah. Bagaimanapun juga saya sudah selesai membolak-balik peta. Adapun apakah saya bisa memberikan belati itu tergantung pada reaksi Ning Jie. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika itu adalah Ning Jie seperti biasa, dia pasti tidak akan bisa menahan diri dan mengambil pistol dan belatinya saat ini. Tapi sekarang, Ning Jie menatap Sein Lady Yaoguang yang begitu dekat dengannya. Alkohol yang kuat seolah memberikan mosaik tebal pada matanya. Baik ekspresi Sein Yaoguang maupun kata-katanya saat ini tidak jelas. Ini seperti ketika sebuah lagu cinta yang penuh emosi kuat dikirimkan, ternyata kualitas suaranya benar-benar hilang dan kontennya hilang. Setelah mendengar ini, orang-orang tidak merasakan emosi sama sekali. Oleh karena itu, Ning Jie hanya terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mendengar dengan jelas dan tidak menyadari apa yang dimaksud Sein Yaoguang. Kemudian dia terus minum sendiri. Wajah Dewi Suci Yaoguang membeku dan dia berdiri di sana dengan linglung. Hatinya dipenuhi dengan perasaan rumit. Setelah waktu yang lama, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, dan dia juga mengikuti Ning Jie dalam minum. Pada saat yang sama, Master Kuang Dao mengikuti garis pertahanan sampai ke area inti pegunungan Siwan dan menangkap iblis kecil untuk diinterogasi. Akhirnya saya mengetahui bahwa selama Sungai Daya, seberkas cahaya melewati langit dan menuju ke arah kota Baidi. Tetapi karena kultivasi iblis kecil itu terlalu rendah, dia tidak melihat sosok manusia dalam cahaya itu dengan jelas. Tuan Kuang Dao segera sangat gembira, tapi kemudian dia mendengar suplemen Xiao Yao. Para pemberontak yang kalah yang kembali dari kota Baidi juga mengatakan bahwa mereka kalah karena kota Baidi memiliki orang kuat dari alam Dongming yang datang untuk mendukung mereka dan kemungkinan besar dibawa oleh Ning Jie. Ekspresi gembira Tuan Kuang Dao membeku sesaat dan dia tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Namun kemudian dia berpikir bahwa putra suci dari sekte di Dao bukan hanya murid langsungnya tetapi juga satu-satunya garis keturunannya. Tuan Kuang Dao mengambil keputusan dalam sekejap, tidak peduli apa. Dia harus menunggu kesempatan untuk membunuh Ning Jie dan membalaskan kematiannya. Bab 465 melawan Heksi lagi. Pagi berikutnya, Ning Jie masih sedikit mengantuk di atap. Dan Sein Yaoguang bersandar padanya dan mereka berdua duduk di atap sepanjang malam. Mencicit. Suara pintu terbuka terdengar. Dan Ning Jie langsung terbangun dari tidurnya dan melihat ke arah kamar tidur Kong Huanyi. Benar saja, dia melihat Kong Huanyi berjalan keluar dari kamar. Dia tidak peduli tentang Sein Yaoguang yang masih bersandar di bahunya dan muncul di depan Kong Huanyi dalam sekejap. Perawan suci Yaoguang membenturkan kepalanya ke atap, lalu dia bangun perlahan. Menutupi kepalanya, dia kemudian menatap Ning Jie dengan kesal. Ning Jie berhenti dan menatap Kong Huanyi, merasa auranya telah kembali normal. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan kesedihan di atasnya. Namun karena sudah sampai seperti ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dan ketika Kong Huanyi melihatnya dalam keadaan seperti itu, dengan rambut acak-acakan, pakaian basah, dan berbau alkohol, dia bisa tahu sekilas bahwa dia terlalu banyak minum dan tidur di luar tadi malam. Dia tiba-tiba menjadi sangat marah, memberi Ning Jie tatapan dingin dan berjalan menjauh darinya. Tetapi ketika dia berjalan ke sisi Ning Jie, dia masih berbicara dengan rasa cemburu yang kuat. Ayolah, melihat betapa khawatirnya kamu, aku tahu kamu tidak... Aku masih harus terus menyembuhkan luka-lukaku. Jadi aku tidak akan mengganggu reuni kalian. Ayo, kita mengobrol dengan baik. Setelah mengatakan itu, Kong Huanyi terus berjalan maju. Ning Jie tertegun sejenak ketika dia mendengar ini. Tiba-tiba dia terkejut dan hendak bertanya kepada Kong Huanyi. Kemudian aku mendengar suara familiar yang berdering di telingaku. Heksi berterima kasih kepada sang guru. Mendengar ini, Kong Huanyi melambaikan tangannya bahkan tanpa menolehkan kepalanya. Ayo, lakukan apapun yang kamu inginkan. Saya masih perlu menyembuhkan luka-luka saya. Jangan ganggu saya. Sungguh menjengkel.
Saat Kong Huanyi berjalan pergi. Pada saat, suaranya berangsur-angsur menjadi lebih pelan. Merasakan tatapan Ning Jie. Hesi tanpa sadar menatapnya. Saat mata mereka bertemu, wajah Hesi tiba-tiba memerah tanpa alasan, dan dia berbicara dengan ragu-ragu sambil menatap mata Ning Jie yang tak terlukiskan. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa yang ingin kamu lakukan? Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Ning Jie melintas dalam sekejap mengangkat Hesian dan menghilang di tempat dalam sekejap. Melihat adegan ini, Sein Yaoguang di atap merasa seolah-olah sesuatu di dalam hatinya tiba-tiba menghilang dan menjadi kosong. Kemudian dia meninggalkan atap dan kembali ke kamarnya dengan ekspresi agak kesal di wajahnya. Di taman belakang kamar tidur Kong Huanyi, Ning Jie memeluk Hesi dengan erat. Seolah-olah dia takut dia akan menghilang jika dia melepaskannya. Hesi awalnya merasa sedikit malu ketika Ning Jie memeluknya begitu tiba-tiba, tetapi sekarang ketika dia mendekati Ning Jie, merasakan tubuhnya yang sedikit gemetar memeluknya dengan erat. Dan pakaiannya basah oleh embun dan bau alkohol yang menyengat. Dia tertegun sejenak dan kemudian lekukan yang sangat lembut muncul di sudut mulutnya. Dia benar-benar khawatir tentangku? Hesi berpikir dalam hati mengangkat lengannya dan dengan lembut menepuk punggung Ning Jie 2 kali. Oke. Dengan hiburan lembut Hesi. Ning Jie perlahan melonggarkan lengannya di sekitar Hesi dan menatapnya dengan hati-hati seolah-olah dia takut ada sesuatu yang hilang dari tubuhnya. Melihat tingkah lakunya yang lucu, Hesi memutar matanya dengan kesal padanya. Apa yang kau lihat? Kau belum pernah melihatnya sebelumnya? Mendengar ini, Ning Jie tersenyum sedikit canggung lalu bertanya dengan suara pelan. Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana dengan Yi? Sebelum Ning Jie selesai berbicara, Hesi tahu apa yang akan dia tanyakan, jadi dia memotongnya dan melanjutkan. Jangan khawatir, Master C baik-baik saja. Mendengar ini, Ning Jie tidak dapat bereaksi sesaat dan sedikit bingung. Bagaimana bisa dia tidak mengatakannya? Melihat ekspresi Ning Jie, Hesi tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Kenapa kamu belum bereaksi juga? Meskipun esensi tuannya telah rusak parah karena terbakar, dia tetap perlu menyerap esensiku untuk memulihkannya. Tetapi Anda menggabungkan saya secara langsung tanpa perbandingan apapun. Anda hanya perlu menyerap sebagian dari esensi saya. Bagaimanapun, meskipun saya adalah inkarnasinya, dibandingkan dengan inkarnasi orang lain, saya lebih seperti orang yang mandiri. Baik kepribadian maupun jiwaku adalah entitas independen, jadi Sang Master tidak akan menggabungkanku kecuali benar-benar diperlukan. Bagaimanapun juga, bahkan untuknya, akan sangat sulit untuk memadatkan inkarnasi sepertiku lagi, belum lagi asal-usul di tubuhku telah tumbuh dan menjadi lebih kuat. Tadi malam dia hanya ingin menguji sikapmu. Kamulah yang bersikap buruk dan membuatnya marah. Setelah mengatakan itu Hesi mengerutkan bibirnya dan tersenyum seperti 100 bunga bermekaran. Setelah mendengar ini, Ning Jie masih tidak dapat bereaksi dan wajah tuanya tiba-tiba memerah. Ternyata aku terlalu memikirkannya. Ning Jie menggelengkan kepalanya diam-diam. Lalu menatap Hesi yang sombong atas kemalangannya dan tiba-tiba menjadi marah dan mengangkatnya di pinggang. Beraninya kamu tertawa? Penampilanku yang buruk ini semua karena kamu. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Siapa takut siapa masih belum jelas siapa yang akan menjaga. Pernahkah Anda mendengar bahwa hanya sapi yang mati karena kelelahan tetapi tidak ada ladang yang dibajak sampai mati? Meskipun Ning Jie menempatkannya di taman bunga Hesi tampak tidak takut. Lagi pula, dia yakin dia tahu kemampuan Ning Jie. Jadi, mereka berdua seperti kayu kering bertemu api. Mereka menyala begitu mereka bersentuhan dan langsung terbakar. Sesaat ruangan itu dipenuhi dengan pesona tak terbatas dan perangan rendah atau menawan kedua orang itu keluar satu demi satu. Setelah sekian lama, kebisingan di taman akhirnya mereda. Hesi berbaring lemah di dada Ning Jie yang bidang. Melihat wajah tersenyum Ning Jie dengan enggan. Kamu orang jahat, bagaimana bisa kamu semakin kuat? Mendengar ini, Ning Jie terkekeh dan tidak menjawab lalu bertanya tentang Kong Huanyi. Berbicara tentang Kong Huanyi, Hesi berhenti bercanda dan berbicara serius kepada Ning Jie tentang penyembuhan tadi malam. Awalnya Hesi berencana untuk mengorbankan sebagian besar esensinya ke dalam tubuh Kong Huanyi agar Kong Huanyi dapat pulih secara langsung. Namun, Kong Huanyi menolak dan hanya menyerap sepertiga esensinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Hingga pagi ini, luka-lukanya belum sepenuhnya pulih, tetapi dia khawatir Ning Jie akan salah paham padanya. Jadi dia pergi untuk memeriksa. Dia mungkin masih dalam pemulihan di ruang penyembuhan di depan. Setelah mendengar perkataan Hesi, Ning Jie sangat tersentuh. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa Kong Huanyi pasti telah terlahir kembali. Jika tidak, dia tidak akan mengirim inkarnasi penting seperti Heksi ke Sekte Miao Yin sebagai mata-mata. Memikirkan hal ini, Ning Jie tiba-tiba teringat banyak hal yang telah dilakukan pada Kong Huanyi di kehidupan sebelumnya dan hatinya tiba-tiba merasakan sakit. Heksi. Kamu istirahat dulu, aku akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, Ning Jie mengirim Hesi yang tak berdaya kembali ke kamar. Dan kemudian dengan cepat muncul di depan pintu ruang penyembuhan. Tarik napas dalam-dalam dan dorong perlahan hingga terbuka. Bab 466 Metode Penyembuhan Kong Huanyi. Mencicit. Setelah pintu dibuka, Ning Jie, kakinya seperti terpaku ke tanah, tidak bergerak, tetapi matanya menatap lurus ke pemandangan di ruangan itu. Ruangan itu sekarang dipenuhi kabut.
Dan aroma obat yang aneh memenuhi udara, gelombang energi spiritual berdenyut seperti riak yang sengaja dibangkitkan. Ia mendorong kabut air di udara membentuk gelombang riak udara yang menyebar dalam lingkaran. Di tengah riak, Kong Huanyi duduk bersila di dalam bak mandi besar, kulitnya yang sehalus giok terlihat samar dalam kabut. Saat pintu dibuka, Kong Huanyi tercengang kemudian setelah melihat siapa yang datang, wajahnya langsung memerah dan dia merasa sangat malu. Keduanya saling menatap untuk waktu yang lama sebelum Ning Jie tiba-tiba bereaksi. Dia dengan cepat melirik ke belakang dan kemudian pemandangan indah semacam ini tidak boleh dilihat oleh orang ketiga. Setelah menutup pintu, Ning Jie tiba-tiba teringat bahwa dia datang ke sini untuk membantu Kong Huanyi menyembuhkan luka-lukanya, jadi mengapa dia mengunci dirinya di luar juga. Kemudian pintu didorong terbuka lagi, Kong Huanyi terkejut lagi. Dia dengan cepat mengangkat tangannya yang baru saja dijauhkan dari dadanya. Namun kali ini setelah Ning Jie membuka pintu dan masuk, dia dengan cepat berbalik dan menutup pintu. Berbalik dan menatap Kong Huanyi yang memiliki ekspresi malu, Ning Jie juga memberikan senyum canggung tapi sopan. Setelah memikirkannya beberapa saat, saya memutuskan untuk jujur. Aku akan membantumu menyembuhkan luka-lukamu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ning Jie, Kong Huanyi merasa sangat malu hingga dia bahkan bisa mengurangi apartemen 3 kamar tidur. Orang ini tidak bisakah dia melihat bahwa dia sedang mandi obat? Mengapa dia masih menyembuhkan luka saya dan menggosok punggung saya? Sebenarnya, tidak perlu, saya bisa melakukannya sendiri. Lihat, airnya sangat dangkal. Aku tidak akan tenggelam. Udara kembali sunyi dan keduanya saling memandang masing-masing dengan pikiran yang berbeda di benak mereka. Kong Huanyi merasa sedikit menyesal begitu dia selesai berbicara, karena meskipun mereka berdua telah mengkonfirmasi kemitraan di kehidupan sebelumnya, tidak ada hubungan aktual yang terjadi. Dia belum pernah mengalami kemajuan seintim ini sebelumnya. Jadi ketika Ning Jie masuk, dia merasa lebih gugup dan malu. Tapi setelah dia mengatakan ini, dia menyadari bahwa inkarnasi eksternalnya sudah menyusul. Sementara dia bahkan belum naik. Adapun hubungan yang sudah saya tentukan di kehidupan saya sebelumnya, bagaimana bisa saya tertinggal sejauh ini oleh gadis sialan ini? Namun begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Kong Huanyi tidak bisa memikirkan hal lain untuk memperhalus semuanya dan tiba-tiba merasa sedikit cemas. Ning Jie sedang berpikir. Sudah berakhir itu artinya dia benar-benar marah. Apa yang harus saya lakukan? Aku berutang banyak pada mereka di kehidupan sebelumnya. Dan saya harus memberi kompensasi kepada mereka dalam kehidupan ini, tetapi saya malah menyinggung. Bagaimana cara mengatasi situasi ini? Menunggu online. Sangat mendesak. Ada keheningan lain dan tiba-tiba Ning Jie bergerak. Siapa peduli, jika kamu tidak tahu cara memecahkan masalah, gunakan saja rumusnya. Jika gadis itu bilang dia tidak membutuhkannya, maka aku akan menggunakannya. Jika dia bilang dia tidak membutuhkanku untuk membantunya menyembuhkan lukanya, maka dia... Saat Ning Jie memikirkan ini, dia sudah berjalan ke bak mandi Kong Huanyi. Dia mengulurkan tangan dan memeluk Kong Huanyi di dalam air. Pada saat ini dia siap untuk ditampar oleh Kong Huanyi. Tidak masalah karena dia hanya berada di tahap awal alam transformasi roh. Pukulan di tubuhku hanya akan menyebabkan cedera superficial yang terbaik, dan akan baik jika itu bisa membantunya menenangkan diri. Namun saat berikutnya Ning Jie memeluk Kong Huanyi yang berada di dalam air dan gerakannya berhenti sedikit. Tamparan yang dibayangkan dari Kong Huanyi tidak datang. Sebaliknya ada keheningan yang tidak biasa. Bahkan pada saat Ning Jie memeluk tubuhnya, dia sedikit menyesuaikan posturnya agar Ning Jie lebih mudah mengangkatnya. Ning Jie tertegun sejenak. Lalu dia melihat ke bawah dan melihat ekspresi Kong Huanyi yang sangat malu. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam menatap payudaranya yang seputih salju, pipinya begitu merah sehingga tampak seperti darah bisa menetes keluar. Wow, aku yakin benar ini cara mengerjakan soal ini. Melihat adegan ini, Ning Jie langsung merasa lega. Tidak lagi berhati-hati, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan lengannya dan langsung mengangkat Kong Huanyi keluar dari bak mandi. Karena dia benar-benar telanjang, Kong Huanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget saat dia diangkat. Satu tangan tanpa sadar melindungi pantatnya yang terbuka ke udara sementara tangan lainnya dengan erat memeluk leher Ning Jie. Namun dengan cara ini, sepasang payudara putih giok itu terpapar di mata Ning Jie. Ning Jie melihat pemandangan yang benar-benar indah di depannya dan menelan ludah tanpa sadar. Ketika Kong Huanyi mengetahuinya, dia segera kembali untuk membela diri. Tapi Ning Jie sedang dalam suasana hati yang riang saat itu setiap kali Kong Huanyi menghalanginya dia akan melihat ke bawah. Setiap kali Kong Huanyi menghalanginya dia akan melihat ke atas, ini membuat Kong Huanyi hampir menangis karena cemas. Melihat ini, Ning Jie berhenti menggodanya dan berjalan cepat ke ruangan lain. Dia dengan lembut menempatkan Kong Huanyi di tempat tidur dan menatapnya dengan tatapan menyesal di matanya. Kong Huanyi masih tenggelam dalam rasa malu, tetapi ketika dia menerima sinyal Ning Jie, dia perlahan tenang. Ning Jie berbicara dengan lembut. Maafkan aku, di kehidupan saya sebelumnya, saya adalah orang yang mengecewakanmu. Ketika Kong Huanyi mendengar kata kehidupan sebelumnya, tubuhnya menegang terlihat jelas. Dan dia menatap Ning Jie dengan tidak percaya. Mata Ning Jie tetap tidak berubah, dia menatap pidato dwibahasa Kong Huanyi dengan serius dan terus berbicara. Kau tahu apa? Yi sangat-sangat mencintaimu. Aku melakukan itu di kehidupan sebelumnya karena aku tidak punya pilihan.
Ketika Ning Jie mengatakan ini, dia tiba-tiba merasa seperti seorang berandal dan bajingan karena mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, Kong Huanyi begitu asyik dengan apa yang dia katakan saat itu sehingga dia meminta Ning Jie untuk melanjutkan. Melihat ini, Ning Jie menjelaskan sebab dan akibat dari kehidupan sebelumnya. Setelah menjelaskan keseluruhan cerita, sedikit penghalang di hati Kong Huanyi akhirnya menghilang. Yi. Apakah kamu masih mau mempercayaiku? Selama kamu memberiku kesempatan, aku akan menebus semua penyesalan hidupku sebelumnya di kehidupan ini. Ning Jie berkata dengan tulus pada saat ini bahwa setelah dilahirkan kembali, dia sudah memahami betapa pentingnya mereka. Aku sudah memutuskan bahwa tidak peduli apakah itu tugas sistem atau paksaan dari surga, aku tidak akan pernah mengecewakan siapapun di kehidupan ini. Kong Huanyi, yang sudah memaafkan Ning Jie, mengangguk dengan air mata di matanya ketika dia mendengar ini, dan mengulurkan tangan untuk memeluk Ning Jie. Keduanya berpelukan tetapi setelah beberapa saat Kong Huanyi tiba-tiba merasa seolah-olah ada tangan kotor di pantatnya. Dia segera mendongak, wajahnya memerah. Dan dia membenamkan wajahnya di bahu Ning Jie dan berbicara. Aku akan memuaskanmu setelah aku sembuh dari lukaku, oke? Tak disangka, Ning Jie mengangkatnya dan membaringkannya secara horizontal di tempat tidur dan dengan cepat menanggalkan pakaiannya sendiri. Kemudian dia naik ke tempat tidur dan berkata kepadanya dengan seringai di wajahnya. Kamu lupa. Aku di sini untuk menyembuhkan. Bab 467, rencana untuk masa sulit. Saat dia berbicara, Ning Jie menyandarkan dahinya ke kepala Kong Huanyi. Dan pikiran spiritualnya ditransmisikan teknik harmoni yin yang dia pelajari dari guru Yuki langsung membanjiri pikiran Kong Huanyi. Wajah Kong Huanyi tiba-tiba menjadi lebih merah. Setelah beberapa saat, suara-suara halus hubungan seksual terdengar dari ruang pelatihan. Baru setelah langit menjadi gelap secara nyata, awan dan hujan perlahan menghilang. Di dalam kamar, Kong Huanyi terbaring lemas di ranjang. Berbicara kepada Ning Jie dengan mata penuh dendam. Apa yang dilakukan gadis sialan Heksi barusan? Dia terlalu lemah. Ning Jie terkekeh ketika mendengar ini. Tetapi tidak menjawab dan, di sisi lain Heksi tiba-tiba bersin bertanya-tanya apakah tuannya mengomelinya. Seolah-olah dirasuki oleh kekuatan misterius, dia tiba di luar ruang pelatihan dan hendak mendorong pintu terbuka, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara yang datang dari dalam ruangan itu. Wajah kecilnya langsung memerah lagi. Bahyu, dasar bajingan terkutuk, kau hal jahat yang tidak pernah bisa dipuaskan. Keesokan harinya pintu ruang latihan terbuka. Ning Jie berjalan keluar ruangan sambil menggendong Kong Huanyi di punggungnya. Dia tampak sangat bahagia dan seluruh semangat dan energinya telah meningkat pesat. Namun, Kong Huanyi berbeda. Dia membenamkan kepalanya erat-erat di punggung Ning Jie, tetapi rona merah di pipinya yang terbuka masih terlihat jelas. Dapat dilihat bahwa pertempuran antara keduanya kemarin juga sangat sengit. Dan aura mereka telah mencapai puncak pada saat ini. Cedera Kong Huanyi akhirnya pulih sepenuhnya, tetapi kakinya masih sedikit lemah. Bagaimanapun juga, dibandingkan dengan Hesi, ini baru pertama kalinya baginya. Ning Jie, yang menggendong Kong Huanyi di punggungnya, juga memikirkan hal ini tanpa sadar saat ini. Sepertinya aku masih sangat kuat. Selain penyihir si Yuki itu, aku sama sekali tidak takut. Memikirkan hal ini, Ning Jie tidak bisa menahan senyum dari lubuk hatinya. Su Ning Jie membawa Kong Huanyi ke aula utama di kota Baidi. Pada saat ini, semua jenderal iblis dari klan iblis sudah menunggu di sini. Ketika mereka melihat Ning Jie membawa Kong Huanyi keluar, semua jenderal iblis tertegun sejenak. Lalu mereka mengangguk mengerti tanpa mengatakan apapun lagi. Namun, apapun kondisi fisik seseorang, selalu ada titik mencolok yang sulit dilihat. Sama seperti jenderal iblis berkepala banteng yang berbicara saat ini. Tuan Iblis Agung Tuan Ning, bukankah kalian sedang menyembuhkan luka kemarin? Kenapa luka Tuan Iblis Agung terlihat lebih parah hari ini? Apakah ada yang salah? Begitu kata-kata ini diucapkan aula tiba-tiba menjadi sunyi dan orang bisa mendengar suara jarum jatuh. Wajah Kong Huanyi yang sudah memerah menjadi semakin merah. Dia membenamkan wajahnya di punggung Ning Jie lagi dan tidak mau mengangkatnya apapun yang terjadi. Belum lagi Kong Huanyi, bahkan Ning Jie yang berpengalaman pun merasakan wajahnya memerah ketika dia ditanyai pertanyaan ini oleh jenderal iblis berkepala banteng di depan umum. Sejenak saya tidak dapat menemukan alasan yang cocok untuk menjelaskan. Untungnya masih ada beberapa orang pintar yang hadir. Siluman berkepala monyet itu langsung terlempar dari tempat duduknya. Dia meraih jenderal iblis berkepala banteng itu dengan telinganya dan menyeretnya kembali ke tempat duduknya. Askas. Tanya apa yang kau tanyakan? Kau hanya menunggu kedua bola lampumu untuk melihat. Bisakah kau merasakan bahwa aura Ning Enren dan Raja Iblis telah pulih ke puncaknya? Jenderal iblis berkepala monyet itu memarahi jenderal iblis berkepala banteng. Jenderal iblis berkepala banteng itu tidak marah setelah mendengar apa yang dia katakan. Dia merasakannya lagi dan menemukan bahwa itu memang seperti yang dikatakan jenderal iblis. Jadi dia duduk tegak di kursinya. Melihat ini, jenderal iblis berkepala monyet mengangkat tangannya dan menyentuh dahinya tanpa daya, lalu kembali ke tempat duduknya. Setelah episode kecil, Kong Huanyi juga sedikit pulih. Pada saat ini dia sedang duduk di kursi utama dan berbicara kepada jenderal iblis. Saya mengumpulkan Anda semua di sini hari ini karena saya memiliki masalah. Ini menyangkut perdamaian dan keamanan seluruh benua. Jadi saya harap semua jenderal akan mendengarkan saya dengan saksama. Setelah mendengar ini, semua jenderal iblis segera menjadi serius dan suasananya menjadi hikmat.
Semua orang tahu bahwa Tuan Ning datang ke sini kali ini untuk menyelamatkan seluruh klan iblis 100.000 gunungku dan menghancurkan konspirasi klan penyihir. Tidak hanya itu, Tuan Ning juga membawa pesan yang lebih penting kali ini. Majikannya, pendekar pedang mabuk terkuat di benua itu, Qiyu Yuebai, ditipu oleh Wu Jin saat dia memburunya, dan terjebak di suatu tempat di pegunungan Siwan. Itulah mengapa Wu Jin memiliki kesempatan untuk melaksanakan begitu banyak rencana. Jadi, yang harus kita lakukan sekarang adalah memobilisasi semua iblis di 100.000 pegunungan dan mencari seluruh 100.000 pegunungan dari segala arah. Setelah Anda mengetahui di mana pendekar pedang mabuk terjebak, segera laporkan kepada saya dan Master Ning. Sekarang pendekar pedang mabuk adalah satu-satunya orang kuat di seluruh benua yang dapat melawan Wu Jin, jadi ini juga demi semua makhluk hidup di seluruh benua. Tanpa penundaan lebih lanjut, para jenderal, tolong berangkat sekarang. Begitu Kong Huanyi selesai berbicara, semua jenderal iblis menjawab serempak. Ya. Kemudian mereka semua menghilang. Melihat bahwa jenderal iblis sudah mulai bertindak, Ning Jie merasa sedikit lebih nyaman. Dia melihat keluar aula tanpa tahu apa yang dia pikirkan. Di atas lautan luas, markas klan penyihir juga mulai ramai hari ini. 4 aliran cahaya muncul di ombak dari arah yang berbeda dan kemudian berturut-turut berhenti di permukaan laut di depan markas klan penyihir yang berdiri tegak di ombak dan menunggangi angin. Melihat dari dekat, dia melihat Wu Jin mengenakan jubah hitam, dikelilingi oleh aura sihir. Dan memancarkan napas jahat yang menakutkan. Seorang pria parubaya yang mengenakan pedang panjang kemeja pendek pucat yang menggantung di atas gaya rambut samurai pinggangnya. Dan kumis 2 jari, pemimpin Ronin Tribe Takeda. Hidup jauh di dalam ladang salju, pria utara jauh ditutupi dengan bulu putih dan setinggi dan sekuat beruang raksasa Leng Xuangxi. Pemimpin klan salju. Yang terakhir adalah pria berpenampilan biasa dengan rambut panjang, mata tertutup, dan tangan terkatup. Namun, jika Anda melihat Anda dapat melihat bahwa jari-jari dari tangan yang digenggamnya menyilang dan menyatu yang terlihat sangat aneh. Ashura yang memberontak dari Buddhisme Barat dan mendirikan sekte Sura ekstrim. Yang dianggap sesat oleh dunia. Pada saat ini, mereka berempat berdiri berhadapan satu sama lain memberikan kesan pertemuan para raksasa. Setelah semua orang tiba, Ronin Takeda adalah orang pertama yang bertanya. Wu Jin, mengapa kamu tiba-tiba memanggil kami ke sini dengan mendesak? Saya belum membahas rencana itu dengan klan. Mendengar ini, dua lainnya juga mengangguk. Apa yang dikatakan Patriark Takeda benar. Pada saat kritis ini, kita harus memanfaatkan waktu. Sekte saya juga bekerja keras untuk Semua orang di klan salju saya siap untuk menanggapi panggilan saya, dan kami hanya menunggu saya untuk merumuskan rencana. Mengapa kamu tiba-tiba memanggilku keluar? Ashura dan pemimpin klan salju Qianhan juga menyuarakan hal yang sama. Setelah mendengar ini, Wu Jin terdiam sejenak, lalu menatap ketiga orang itu dan berkata dengan suara berat. Semuanya. Rencana saya untuk ras manusia dan iblis semuanya telah dirusak oleh manusia kecil bernama Ning Jie itu. Jadi rencana untuk masa-masa sulit harus diajukan. Bab 468 Air Mancur Awet Muda. Kota Baidi. Di taman kamar tidur Kong Huanyi, bunga-bunga bermekaran penuh. Lebah dan kupu-kupu berterbangan, udara peri samar-samar masih terasa dan semburan musik piano halus dan menyenangkan perlahan menyebar. Di bawah pohon kuno yang menjulang tinggi, terdapat meja batu kuno. Saat ini Kong Huanyi mengenakan kain kasa putih. Dengan lembut membelai Gu Qinhesi mengenakan rok hijau, duduk di depan meja batu. Dengan malas menopang dagunya dengan tangannya yang lembut, dia menoleh dan menatap Ning Jiwo yang duduk di antara mereka dan minum teh dengan santai dengan tatapan linglung. Sebuah karya musik surgawi berakhir. Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan memuji dengan tatapan mabuk di wajahnya. Luar biasa. Kemampuan piano Yi Yur semakin lama semakin indah. Bisa dibilang mendengarkan permainanmu hari ini seperti mendengarkan musik surgawi yang membuat telingaku jernih. Kong Huanyi perlahan meletakkan tangannya yang sedang bermain piano dan bersenandung pelan dengan sedikit kebanggaan. Setelah beberapa hari berlanjut sepanjang Huanyi secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan yang damai ini, dia kadang-kadang masih mengungkapkan ketidakpuasan dengan Ning Jie. Bajingan. Setelah semua orang ini semakin tidak masuk akal. Kemarin, dia akhirnya melembutkan hatinya dan memperlakukannya dengan wajah ramah, tetapi dia tidak menyangka bahwa pria ini akan menggunakan kata-kata manis untuk menipu dia dan Hesi ke kamarnya di malam hari dan membuat mereka mabuk. Setelah mereka mabuk, dia bertindak terlalu jauh dan menuntut untuk berlatih Taoisme bersama. Hasilnya bahkan lebih keterlaluan. Meskipun dia dan Hesi memiliki kebencian yang sama terhadap musuh mereka, akhirnya dikalahkan oleh kekuatan Ning Jie yang dahsyat. Sebagai akibatnya, keduanya tidak bisa tidur nyenyak dan mereka pincang saat bangun dari ini. Benar-benar keterlaluan. Ketika Kong Huanyi memikirkan Hesi yang melihatnya pemimpin klan demon bersenang-senang di bawah tirani Ning Jie, dia merasa seperti sekarat. Seperti yang diharapkan, Hesi benar-benar santai saat ini. Dia mengambil teko dan mengisi cangkir Kong Huanyi dengan teh dan terkekeh. Kakak, mengapa kamu begitu arogan dibandingkan dengan kakak tadi malam? Kau tampak sedikit aneh bagiku. Mendengar ini, Ning Jie hampir memuntahkan teh yang baru saja diminumnya. Mengapa aku merasa apa yang dikatakan jalang kecil Heksi ini terdengar agak seperti teh hijau? Aku hanya takut Heksi akan marah.
Tentu saja setelah mendengar ini mata indah Hesi tiba-tiba membelalak dan memelototi. Hesi mengertakkan gigi peraknya dan berkata, "Kamu terus berbicara omong kosong, tapi aku tidak keberatan memperbaiki tubuh baru." Mendengar ini Hesi melengkungkan senyum menawan di sudut mulutnya. Dia menolehkan kepalanya dan mengedipkan mata pada Ning Jie, yang artinya sudah jelas. Wanita ini. Ning Jie merasa sejak melihat Hesi lagi. Wanita ini menjadi semakin Awalnya saya pikir dia adalah seorang penyihir yang murni dan dingin, tetapi sekarang tampaknya setelah meninggalkan identitasnya sebagai agen rahasia, dia menjadi semakin bebas dan menjadi lebih menawan. Bahkan bisa digambarkan dalam satu kata pesona batin. Setelah merasa emosional, Ning Jie tahu bahwa jika dia terus berbicara, Kong Huanyi pasti akan marah karena malu, jadi dia dengan cepat mencoba menenangkan suasana, mengambil 2 buah anggur yang jernih dan berair dari piring dan berkata sambil tersenyum. Oke, ayo makan anggur. Buka mulutmu. Saya akan memasukkannya. Hesi sangat kooperatif dan membuka mulutnya atas inisiatifnya sendiri seperti tadi malam sementara Kong Huanyi sudah memalingkan wajahnya. Ning Jie tahu bahwa dia berpura-pura sombong. Jadi dia menariknya ke dalam pelukannya, membuka gigi Kong Huanyi dengan jari-jarinya yang lincah, dan memasukkan penisnya. Kong Huanyi tidak bisa menolak Ning Jie jadi dia hanya bisa berbaring di pelukannya dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Waktu yang dihabiskan di kota Baidi membuat Ning Jie merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Seluruh klan iblis sekarang tersebar mencari jejak Qiyu Yuebai, yang memberi Ning Jie waktu luang. Dia menghabiskan sepanjang hari dengan bermain piano dan minum teh bersama Kong Huan dan Yi Hexi atau berkelahi dengan mereka berdua sampai fajar. Kehidupan seperti itu sangat nyaman. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. 10.000 pegunungan terlalu besar akan sulit baginya untuk menemukan Qiyu Yuebai sendirian. Satu-satunya pilihannya sekarang adalah dipaksa untuk duduk dan menunggu. Begitu dia mendapat kabar tentang Qiyu Yuebai, dia akan segera mencarinya. Tentu saja, dia tidak sepenuhnya menganggur selama periode ini. Dengan bantuan metode harmoni Yin Yang, selama dia bertarung dengan Kong Huan dan Yi Hexi, tingkat kultivasi Ning Jie meningkat lebih jauh dan mencapai tingkat keempat dari alam transformasi roh. Meskipun kecepatan ini cukup cepat untuk orang biasa. Dan bahkan bisa dikatakan sebagai fantasi, Ning Jie masih belum puas lagi pula tidak ada yang tahu apa yang direncanakan Wu Jin. Ning Jie sangat membutuhkan kekuatan yang lebih dahsyat untuk menghadapi semua hal yang tidak diketahui. Setelah dengan paksa memberi makan anggur Kong Huanyi dan Hexi, suasana di taman tiba-tiba menjadi sedikit panas. Ning Jie merasa bahwa tidak ada pria yang tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat ini. Kan? Dia tidak peduli tentang hal lain. Ladang salju di utara jauh. Pegunungan suci. Mu Kingsway memegang kelinci putih kecil di lengannya, melihat jauh ke utara dan bertanya dengan sedikit, bagaimana kabarnya? Di belakangnya, Li Yang, jenderal klan abadi yang mengenakan baju besi hitam, mengepalkan tinju mengambil napas dalam-dalam dan menjawab. Membalas kepada Lady Goddess. Mata-mata yang kami kirim melaporkan bahwa klan salju di bagian terdalam ladang salju utara jauh memang telah melakukan beberapa gerakan yang tidak biasa, tetapi itu seharusnya tidak menimbulkan ancaman bagi klan abadi kita. Lagi pula klan salju telah jauh dari dunia selama ribuan tahun. Mu Kingsway dengan lembut membelai leher kelinci putih itu beberapa kali. Kita harus waspada, saya menduga gerakan tidak biasa suku salju kali ini tidak akan sederhana. Masa-masa sulit mungkin akan segera tiba. Sampaikan perintahku dan minta mata-mata terus mengawasi gerakan suku salju dan segera laporkan setiap situasi. Ya. Li yang menerima pesanan dan hendak pergi ketika Mu Kingsway tiba-tiba teringat sesuatu dan mengangkat tangannya serta berteriak. Ngomong-ngomong, bagaimana situasinya di air mancur awet? Kekuatan Vermilion Bird di air mancur awet muda hampir sepenuhnya terserap. Telur Vermilion Bird juga tertutup retakan dan memiliki tanda-tanda akan pecah namun. Li yang berhenti dan tidak melanjutkan. Mu Kingsway secara alami tahu apa yang akan dikatakan Li yang dan tersenyum sedikit. Mata air awet muda ini awalnya adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh klan Suzaku. Sekarang telah dikembalikan ke pemilik aslinya. Adapun apakah mata air awet muda masih dapat digunakan di masa depan, kita serahkan saja pada alam. Li yang ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia menelannya kembali. Sekarang berita telah menyebar ke seluruh klan abadi. Hari ketika Si Luo dilahirkan kembali menjadi nirvana akan menjadi hari ketika air mancur pemuda menghilang sepenuhnya. Pada saat itu tidak akan ada lagi klan abadi di dunia. Mu Kingsway secara alami mengetahui semua ini, tetapi dia tahu dalam hatinya betapa pentingnya Si Luo bagi Ning Jie. Berdasarkan janji yang dia buat kepada Ning Jie, dia pasti akan melindungi Si Luo. Oke, kamu boleh turun. Kami baru-baru ini meningkatkan patroli di air mancur awet muda. Tidak seorang pun diizinkan mendekat tanpa izin saya. Mu Kingsway menatap Li Yang dan berkata dengan nada tegas. Ya. Bab 469, jadilah takdirmu setelah hari kun lainnya. Ning Jiwo yang baru saja menyelesaikan pertandingan sparring dengan Kong Huanyi sedang mengkonsolidasikan kultivasinya. Saat kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak, Ning Jie merasa bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak keluar seperti air pasang dan platform spiritualnya jernih. Tingkat kelima dari alam transformasi spiritual. Mengepalkan tinjunya, Ning Jie jelas merasakan kekuatan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya yang terkandung dalam tubuhnya, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Namun, dia tidak puas dengan ini. Lagi pula, kecepatan kultivasi masih terlalu lambat baginya.
Pada saat ini, dia benar-benar merindukan paket peningkatan kultivasi yang diberikan oleh sistem. Namun, yang membuat Ning Jie merasa aneh adalah sistem itu sudah lama tidak muncul namun, sistem itu tidak menghilang, tetapi tetap berada di lautan kesadaran Ning Jie. Seolah-olah sudah mati tidak peduli bagaimana Ning Jie memanggilnya, tidak ada respons. Ning Jie tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain menjalaninya selangkah demi selangkah. Kong Huanyi yang dengan lembut mengusap perutnya dengan tangannya merasakan peningkatan napas Ning Jie yang tiba-tiba. Dan ekspresi luar biasa muncul di wajahnya. Anda telah membuat terobosan lain. Ning Jie berpura-pura tidak bersalah dan berkata dengan senyum tipis. Tingkat kelima transformasi spiritual. Kong Huanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Bagi orang lain yang memasuki alam transformasi spiritual. Setiap langkah maju sangat sulit tetapi kamu sangat berbeda. Kamu telah naik 3 level hanya dalam beberapa hari. Semudah makan dan minum air. Kamu benar. Ning Jie mengangkat Kong Huanyi dan berkata dengan senyum licik. Hanya beberapa hari pertunjukan berapa hari, apa? Kong Huanyi tidak bereaksi untuk sementara waktu tapi setelah beberapa detik dia segera mengerti apa yang dimaksud Ning Jie.